Pernah kebayang nggak gimana caranya kita bisa mengemas sebuah barisan angka yang nggak ada habisnya ke dalam satu fungsi yang ringkas dan simpel? Nah, selamat datang di pembahasan kita tentang fungsi pembangkit, sebuah alat super cerdas dari matematika diskrit yang bisa melakukan persis hal itu. Oke, ini rencana kita. Kita akan mulai dari sesuatu yang mungkin udah akrab banget buat kita, terus kita bakal lihat hal itu dari sudut pandang yang sama sekali baru. Setelah itu, kita definisikan alat canggih kita ini, dan terakhir kita lihat langsung aksinya. Bolak-balik, yuk kita mulai. Oke, kita langsung aja ya. Coba deh kita flashback sedikit ke masa-masa belajar kalkulus. Masih ingat kan sama yang namanya deret tak hingga? Nah, mungkin dua bentuk ini udah nggak asing lagi. Yang di kiri itu ada deret kuasa, dan yang di kanan itu deret Taylor. Dua-duanya ini kan bisa dibilang senjata utama di kalkulus. Dan waktu kita belajar ini di kalkulus, pertanyaan utamanya tuh hampir selalu sama kan? Deretnya konvergen atau enggak? Kalau dijumlahin semua, totalnya jadi berapa? Intinya, kita cuma peduli sama hasil akhirnya aja. Sekarang siap-siap ya, kita bakal melakukan sebuah gebrakan besar. Kita akan pakai struktur yang sama persis, tapi tujuannya wah beda banget. Nah, ini dia pertanyaan yang mengubah segalanya. Gimana kalau kita berhenti peduli sama hasil penjumlahan deretnya? Gimana kalau hasil akhirnya itu sama sekali nggak relevan? Dan ini dia momen pencerahannya. Lupakan jumlahnya. Di dunia matematika diskrit, harta karunnya itu justru ada di angka-angka yang nempel di depan variabel X. Iya, para koefisien itu. Mereka lah yang menyimpan semua informasi yang kita butuhkan. Jadi, coba deh bayangin kayak gini. Fungsi pembangkit itu ibarat sebuah sistem pengarsipan yang super rapi. Setiap pangkat dari X, mulai dari X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2, dan seterusnya, itu adalah laci-laci yang udah ada labelnya. Nah, koefisiennya, si A0, A1, A2, itu adalah data atau file yang kita simpan di dalam masing-masing laci itu. Ini cara jenius buat mengarsipkan seluruh barisan angka. Oke, idenya udah dapat kan? Sekarang, mari kita lihat definisi formalnya. Ada dua jenis utama nih yang perlu kita kenali. Jadi, ada dua pemain utama. Yang pertama adalah fungsi pembangkit biasa atau FPB. Ini yang paling to the point. Dan yang kedua ada fungsi pembangkit eksponensial atau FPE yang punya sedikit twist penting. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, fungsi pembangkit biasa atau FPB. Idenya sederhana banget. Setiap anggota barisan, kita sebut aja A ke N, itu langsung jadi koefisien dari X pangkat N. Udah, gitu aja. Pemetaan satu ke satu yang sangat jelas dan langsung. Nah, kalau fungsi pembangkit eksponensial atau FPE, ini agak beda. Di sini, setiap anggota barisan A ke N harus dibagi dulu dengan N faktorial, sebelum jadi koefisiennya. Perbedaan kecil ini loh yang bikin dia jadi super berguna buat jenis-jenis masalah pencacahan yang berbeda, terutama yang ada hubungannya sama permutasi. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat langsung gimana alat ini bekerja. Kita bakal mulai dengan sebuah barisan angka, terus kita ubah jadi sebuah fungsi yang jauh lebih ringkas. Prosesnya sebetulnya cukup simpel. Pertama, kita ambil barisannya. Kedua, kita pasangin tiap angkanya dengan pangkat X yang sesuai. Ketiga, nah ini bagian serunya. Kita cari satu ekspresi aljabar yang ringkas buat mewakili deret itu. Kita bakal pakai contoh yang paling dasar banget, sebuah barisan tak hingga yang semua isinya adalah angka 1. Dan ini dia keajaibannya. Seluruh barisan tak hingga yang isinya cuma angka 1 itu ternyata bisa diwakili oleh satu fungsi yang super ringkas dan elegan. 1 dibagi 1 dikurang X. Keren banget kan? Ini benar-benar nunjukin seberapa kuatnya fungsi pembangkit dalam mengompres informasi. Oke, sekarang kita balik prosesnya. Gimana kalau kita dikasih sebuah fungsi, terus kita mau cari tahu barisan apa sih yang tersembunyi di dalamnya? Yuk, kita lihat contoh 2.2.2 dari sumber kita. Ini dia fungsi awal kita. Kelihatannya agak rumit ya, ada beberapa bagian yang berbeda gitu. Nah, tugas kita sekarang adalah mengekstrak atau membongkar barisan A ke N dari fungsi ini. Kuncinya ada di sini. Kita lihat bagian yang 2/1 min 4X, ini kan polanya mirip sama contoh kita yang tadi. Jadi, kita bisa ekspansi bagian ini jadi sebuah deret tak hingga pakai rumus deret geometri yang udah kita tahu. Nah, setelah kita ekspansi bagian pecahan tadi dan kita gabungkan lagi dengan suku-suku yang lain,
kita akhirnya dapat satu deret kuasa yang panjang ini. Jadi sekarang tinggal bagian yang paling penting. Kita tinggal baca koefisiennya. Koefisien X pangkat 0 adalah 4, koefisien X pangkat 1 adalah 8, dan seterusnya. Kita berhasil. Kita udah mendekode fungsi ini kembali jadi barisan aslinya. Jadi, kenapa kita repot-repot melakukan ini semua? Karena fungsi pembangkit itu seperti jembatan. Sebuah jembatan yang memungkinkan kita mengubah masalah tentang barisan, yang seringkali merupakan masalah pencacahan yang rumit, misalnya mencari cara menyusun koin, menjadi masalah aljabar dengan fungsi. Ini membuka pintu bagi kita untuk memakai semua alat canggih dari kalkulus dan aljabar buat menyelesaikan masalah yang tadinya kelihatannya susah banget kalau dihitung satu persatu. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran. Setelah tahu bahwa sebuah fungsi bisa mengkodekan jawaban dari sebuah masalah pencacahan, coba deh pikirkan, masalah apa di sekitar Anda yang mungkin punya struktur tersembunyi yang bisa dipecahkan bukan dengan menghitung manual, tapi dengan memanipulasi sebuah fungsi?